Kamu ini juga cuman makan, tidur, makan, tidur. Itu aja kerjaan kamu ya. Di bawah ada apa aja, Om? Ada 2 kamar untuk 2 putri saya sama. Di sebelah sana? Oh, di sebelah sana tadinya bekas kandang kuda yang bisa menampung 12 ekor kuda. Kita di sini aja, Om. Ya, oke. Waduh. Om Bob memang hobi sekali kuda. Saya Mulainya tidak dari- mengerti kuda, saya tidak tahu kuda. Hah? Karena Santi naik kuda, saya baca segudang sekali buku. Dan akhirnya saya juga terpaksa naik kuda gitu. Ketika Om melepaskan diri dari semua belenggu ya, artinya dari perusahaan yang ini Yang berada di zona nyaman gitu ya, menurut yang istilah Anda. kemudian membuat Om Bob menjadi nyaman, kemudian keluar. Sudah kepikiran, saya akan jadi pengusaha dan saya akan punya supermarket yang besar. Hidup saya tidak pernah punya tujuan, Vito. Oh ya? Dan karena saya tidak Nggak pernah punya target maksudnya? nggak pernah punya target. Dan karena saya nggak pernah punya target dan karena saya juga tidak pernah punya tujuan, otomatis juga saya tidak pernah merencanakan dalam hidup ini. Atau tidak punya membuat rencana untuk hidup ini. Saya jalan sewajarnya, seadanya. Dan saya tidak merasa terganggu seperti Anda kalau tidak bikin rencana mungkin terganggu, saya tidak. Tapi hidup kan harus direncanakan. Kata Anda, tolong jangan pakai kata harus ya. Oh, oke. Harus adalah berlaku untuk Anda, untuk saya Oke. nggak berlaku kata harus. Kita jadi seperti menyerah kepada angin dong gitu, Om. Bisa dikatakan demikian, tapi beginilah, konkret ya. Vito, saya minta berdiri di belakang kursi ini. Oke. Anda terserah mau menghadap kemanapun saja, ya. Terserah, Saya ke sana. ya boleh. Tolong Vito membuat 1 langkah. 1 langkah kemanapun, 1 langkah. Satu langkah ya. Ya. Ya, silakan duduk. Vito, langkah Anda sangat bagus, kenapa? Biasanya orang melangkah ke depan kan? Ya. Anda tadi melangkah ke samping ya. Buat saya itu sangat luar biasa, kenapa? Nggak progresif, jangan-jangan saya di Pertanyaan saya, Vito, tadi waktu Anda melangkah, Anda punya tujuan nggak? Enggak. Untuk melangkah 1 langkah yang saya minta Anda melangkah, itu perlu rencana nggak? Enggak. Semudah itulah orang hidup sebetulnya. Sebentar. Kalau melangkah, resikonya nggak ada. Tapi menjalani hidup tanpa rencana, orang bisa takut, saya nanti miskin. Kamu salah, Vito. Setiap tindakan apapun, walaupun Anda tidak melangkah, sedang Anda duduk di sini pun ada risiko. Kenapa Anda mesti bicara risiko? Apakah Anda takut risiko? Apa itu risiko pun saya nggak tahu pada awalnya, Vito. Tapi saya nyaman menghadapi risiko. Dan sebetulnya itu yang saya cari. Bukan saja saya cari, tapi saya sudah menjadi pemburu risiko. I'm a risk hunter. Tapi kan Om Bob kan enak bilang kayak gitu. Dalam dalam suasana seperti ini, kondisi yang seperti ini, Om Bob bisa bilang begitu. Ya udah sukses, Om Bob kan udah sukses. Itu kata Anda kan ya? Iya. Saya ada pembantu yang ikut saya sejak umur 13 tahun sampai hari ini dia masih ada. Dia bisa menjadi testimoni bagi Anda betapa menurut kacamata orang seperti Anda plus pembantu saya bisa menceritakan sebagai testimoni betapa saya mau beli beras, betapa saya sulitnya mengambil keputusan untuk merokok malam ini dan besok tidak makan, atau kalau mau makan besok saya tidak boleh merokok malam ini. Itulah keputusan bagi seorang perokok yang sangat berat, Vito. Tapi keputusan saya ambil. Apa tuh Kompromi. caranya? Saya cari puntung rokok, saya ngisap rokok malam itu dan besok saya beli beras. Sederhana, Vito. Kalau difikirkan memang sulit. Anda sekarang sedang berpikir, saya tidak berpikir tapi saya lancar gitu aja kan. Jadi di situ saya menghadapi pertanyaan itu sangat nyaman Om, saya. sebentar Om. Kalau hidup tidak direncanakan, kalau hidup tidak punya target, bagaimana kita tahu kita akan selamat dari kehidupan ini? Baik,
Anda ingin memberikan tekanan pada target dan tujuan ya. Kita bermain-main yang sangat sederhana sekali. Kalau kita punya tujuan untuk meraih angka 10, saya bebaskan kepada Vito bagaimana cara Vito untuk mencapai angka 10 tadi. Tolong jawab. Hitung dari 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Kelamaan itu. Kan harusnya begitu. Itu harus kan? Iya. Normanya Anda begitu, normanya begitu. Itu norma kan? Iya. Saya nggak punya itu. Jadi bagaimana? 5 tambah 5 juga 10 kan? 12 diambil 2 juga 10 kan? 100 dibagi 10 juga 10 kan? Ada banyak cara, Vito. Jadi jangan paksa saya untuk berpikir seperti Anda berpikir. Sekali lagi. Itu kemerdekaan, Vito. Sekali lagi, Om Bob bisa bilang begitu karena Om Bob sudah sukses. Ya saya nyerah lah kalau udah gitu. Saya mau ngomong apa lagi sama Vito satu orang ini. Dipaksa saya untuk ke situ. Nggak bisa dong, Vito. Saya orang bebas merdeka dong. Saya milik jalan saya sendiri gitu loh. Anda dari 1 tambah lagi 2 tambah lagi 3 kelamaan menurut saya. Karena itu cara berpikir manusia normal. Jadi saya tidak normal dan saya siap untuk menerima kata tidak normal itu. Dan saya sadar bahwa saya tidak normal, Vito. Banyak yang bilang begitu. Bahkan orang gila. Dan saya ikhlas. Ketika orang mengatakan saya gila, saya ikhlas. Ketika saya mengatakan pada kamu itu cara berpikir kamu salah, kamu tidak terima kan? Sekarang Vito bilang, apakah saya terangkan gini, saya salah nggak sih kalau 5 tambah 5 itu 10? Enggak. Pilihan kan, Vito? Kamu tidak mau mengambil pilihan, itulah susahnya kamu gitu loh. Kamu tidak mau mengambil pilihan. Kamu dipolakan oleh pelajaran-pelajaran yang masuk ke otak kamu itu mau mencapai 10, jalannya harus begini. Itu yang saya namakan berpikir secara linier. Artinya tidak bisa tidak begitu. Harus begitu. Itu linier. Vito, tidak ada sesuatu yang tumbuh di dunia ini secara linier. Tidak ada. Apapun kamu sebut, dia tumbuh yang tumbuh itu pasti acak-acakan. Nah, itulah yang Anda anggap saya berpikir acak-acakan, saya terima. Tapi pertanyaannya begini, Om. Kalau kita memilih berpikir random, bertindak random, hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Bukankah itu menarik, Vito? Justru kalau kita tahu apa tertariknya, apa menariknya? Apa menariknya gitu? Apa menariknya hidup? Apa menariknya hidup? Jadi sepanjang hidup kita akan gambling, Om. Saya tidak mau mengatakan itu gambling, tapi yang ingin saya katakan, tolong bebaskan saya untuk berpikir dengan cara saya. Vito terbelenggu kan? Ya itu yang kamu pilih. Saya nggak salahkan Anda, itu Anda bebas. Saya cuma mengatakan Anda yang terbelenggu gitu loh. Kasihan sekali Anda gitu loh menurut saya. Pertanyaan nyeleneh lagi nih. Om Bob untung aja kali, laki aja kali.